Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak yang ibu sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya, sehingga tetap semangat belajar di rumah. Seperti biasa, pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas tema ke-7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema ke-3, tanaman di sekitarku. Pembelajaran ke-4, ke-5, dan ke-6. Sebelum dimulai, kamu boleh membuka bukumu sambil dibuka, dipelajari, dan dipahami apa yang ibu jelaskan pada video ini ya. Pada subtema ketiga, yaitu tanaman di sekitarku, kita akan mulai membahas pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini, di sini ibu mengingatkan kembali, kemarin sudah ibu bahas tentang membuat tanaman hias dari karton atau kardus ya. Nah, sekarang kamu boleh mempraktikkan membuat karya 3 dimensi tersebut dengan membuat bagian rumahnya atau pohon lainnya ya. Nah, di sini untuk karya 3 dimensi ini yaitu karya yang dibuat yang dapat dilihat dari berbagai arah. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, dan juga ada isinya. Nah, kamu nanti bisa menyusun miniatur taman atau lingkungan yang penuh dengan tanaman ya. Setelah kamu membuatnya, kamu bisa membandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu dengan cara memberikan pujian kepada temanmu. Di sini contohnya, karya 3 dimensi bagus sekali Edo, atau Edo, karya 3 dimensimu bagus sekali. Lalu boleh miniatur taman yang kamu buat bagus sekali Lani. Itu contohnya. Kamu sudah pandai ya membuat kalimat pujian. Jangan lupa, jika sudah diberi pujian oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih ya. Nah, pada pembelajaran keempat sebenarnya itu masih ada materi PJOK ya. Ada gerakan menirukan gerakan pohon kelapa, lalu ada apa satu lagi ya. Tapi mungkin itu akan dibahas oleh ibu guru PJOK ya. Jadi, sekarang kita masuk kepada pembelajaran kelima. Di sini ada bacaan. Kita baca sama-sama yuk. Tanaman terdiri atas beberapa bagian ya, seperti yang ibu jelaskan kemarin. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau ya. 3 hari yang lalu ibu pernah menjelaskan ya bagian-bagian tanaman, fungsinya, dan contohnya. Tapi untuk mengingat kembali, tadi katanya ada makanan tanaman yang dimanfaatkan sebagai makanan ya. Kalau ini contohnya untuk manusia. Kalau untuk hewan, misalkan rumput dimakan oleh sapi ya, atau menjadi makanan binatang ya. Selanjutnya, kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya, contohnya singkong dan tebu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, mari kita lingkari makanan yang berasal dari tanaman ya. Ayo dibuka bukunya. Nah, pada halaman ini di sini ada susu, jagung, nasi, ada tempe, ada ikan, ada daging, ada es krim, keju, dan buah-buahan.
Yang diminta untuk dilingkari yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan. Kira-kira apa ya? Ya, yang pertama ada jagung. Ayo cari lagi yang kedua. Ya betul, yang kedua ada nasi, karena nasi itu berasal dari padi ya. Lalu ada tempe dari kacang kedelai, lalu ada buah-buahan. Nah, untuk es krim itu biasanya terbuat dari susu atau tepung ya. Tapi kadang juga ada es krim yang terbuat dari buah-buahan seperti stroberi, jeruk ya. Tapi untuk bahan pokoknya itu ada susu dan tepung ya. Meskipun tepung itu ya memang terbuat dari tumbuhan juga ya. Yang selanjutnya, setelah kamu lingkari di bukumu, maaf ya ini ada sedikit kesalahan. Kamu diminta untuk menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Misalnya kalau jeruk, yang dimakan apanya ya? Bijinya, buahnya, atau batangnya? Kamu bisa menarik garis. Lalu contohnya ada sawi. Sawi pasti dimakan daunnya ya. Ada kangkung juga ya. Kamu bisa menarik garisnya ya. Ada yang dimakan bijinya seperti kedelai, seperti jenis kacang-kacangan lainnya ya. Salah satu tanaman yang dimanfaatkan untuk makanan di sini katanya singkong bisa dibuat untuk membuat makanan tradisional. Contohnya yang sering kita lihat di sekitar kita ada combro, ya ada keripik singkong, itu contohnya. Di sini Siti akan membantu ibu memasak sayur sop bersama ibu ya. Siti katanya membantu membersihkan sayuran, membantu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu enak rasanya. Nah, setelah itu berilah pujian kepada Ibu Siti. Misalkan sup buatan ibu enak sekali. Itu contohnya ya. Kamu boleh buat dua lagi sendiri ya. Itu ada di halaman 125. Nah, karena di dalam sup itu terdapat wortel, itu sangat baik ya untuk kesehatan mata. Kamu juga boleh mempraktikkan di rumah membuat sup bersama ibu ya. Selanjutnya, di sini ada buah atau di sini pohon pepaya. Katanya, pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali ya supaya pohonnya makin banyak. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Lalu buah pepayanya dipanen dan dijual ke pasar ya. Di sini ada soal cerita. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, ini sudah pasti ya, dijumlahkan 23 ditambah 26. Itu sudah ada ya di situ di contohnya, hasilnya 49. Lalu, gimana Bu cara menghitungnya? Kalau kalian belum bisa, coba amati. Di sini 23 ditambah 26. Yang pertama dijumlahkan yaitu yang satuannya dulu, yang belakang. 3 ditambah 6, 9. Lalu 2 ditambah 2, 4. Jadi 49. Ada juga cara yang lain, misalkan seperti ini.
Tahap pertama, jumlahkan satuannya jika pepayanya itu digambar ya. Sama 3 ditambah 6 sama dengan 9, itu yang warna pink bulat-bulatnya. Lalu setelah itu tahap kedua, jumlahkan puluhannya. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Jadi jumlah kedua keranjang pepaya tersebut adalah 49 buah ya. Di sini ada latihannya, kamu bisa coba kerjakan sendiri dengan cara yang seperti ibu tadi katakan ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, yang belakang dengan yang belakang, yang di depan dengan yang di depan. 4 ditambah 4, tulis isinya di bawahnya. 3 ditambah 2 juga ditulis isinya di bawahnya. Setelah itu, kalau yang ini setelah dijumlahkan lalu tarik garis pada jumlah yang benar ya. Tapi ini 2 kali pengerjaan ya. Setelah dijumlahkan lalu dicocokkan dengan jumlah yang ada di pinggirnya. Selanjutnya masuk ke pembelajaran ke-6. Di sini ada Ibu Dayu yang senang berkebun. Katanya mereka menanam sayuran dalam pot atau kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayurannya. Sayuran tumbuh subur dan hijau katanya. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah ya. Pasti hasil tanaman sayuran Ibu dan Dayu itu sangat bermanfaat. Nah, dari bacaan tersebut, apa saja yang dilakukan Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayurannya? Misalkan dengan menyiram sayurannya dengan teratur, atau mungkin kalau yang kedua, bagaimana cara mereka mengatur tanamannya? Ditata dengan rapi ya. Ada yang disimpan tadi di atas rak, ada juga yang digantung ya. Sekarang cobalah kamu untuk mempraktikkan cara merawat tanaman ya. Berikan pujian untuk temanmu yang sudah dapat menata tanaman. Di sini contohnya ada tanaman yang ditata oleh Dayu. Kalimat pujiannya, pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Itu contohnya. Ini membuat kalimat pujiannya berdasarkan gambar. Yang kedua, di sini ada pemandangan di sawah. Ada juga bunga yang ditanam oleh Siti. Bunga apa ya yang biasa tumbuh di air. Lalu ada juga bunga yang ada di vas bunga ya. Kamu boleh mencoba membuat kalimat pujiannya. Misalkan, wah, padi Bapak subur sekali ya, Bapak hebat sekali merawatnya, bisa ya. Atau kalimat pujian sesuai yang kamu inginkan, tapi berdasarkan gambar yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini katanya banyak orang yang menggunakan bunga sebagai hiasan, namun tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli juga di pasar yang menjual bunga. Salah satunya, contohnya di sini, Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak. Nah, kalau 2 tangkai lebih banyak, kamu tinggal jumlahkan. Misalkan 43 ditambah 2, 43, 44, 45. Jadi, bunga yang dimiliki Dayu adalah 45 bunga mawar. Nah, untuk contoh lainnya, di sini ada pedagang pepaya yang tadi menjual
Pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah lebih banyak dari pedagang A. Ini juga sama seperti tadi, ditulis 52 ditambah 7, lalu kamu hitung. Kalau ditambahnya sedikit, tidak puluhan, hanya satuan, boleh menggunakan jari. Kita hitung sama-sama yuk. 52 di mulut, 7 di jari. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ya. Jadi buah pepaya yang dimiliki pedagang B adalah 59 buah. Bisa dipahami sampai sini? Jika ada yang kurang paham nanti boleh ditanyakan lagi ya. Kamu bisa mengerjakannya di sini. Nah, kalau yang ini, Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai lebih banyak. Ini juga sama dijumlahkan ya. Boleh dibersusunkan seperti tadi. Ada 4 soal di sini, kamu bisa coba kerjakan. Lalu yang terakhir, kamu boleh mencoba membuat satu soal cerita seperti yang sudah kamu kerjakan tadi. Tapi itu bebas, kamu mau buat ceritanya tentang apa, angkanya berapa ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.